البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih." Allah itu senantiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dan ini sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar yang telah kita lewati itu. Apa itu? Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih. Barang siapa senantiasa berusaha memenuhi hajat saudaranya, maka Allah juga senantiasa memenuhi hajat dia. Ini menunjukkan apa? Balasan sesuai dengan amalan. Barang siapa menolong, dia akan tertolong. Kita menolong saudara kita semampu kita, sementara Allah menolong kita dengan apa? Kemampuan Allah yang sempurna. Maka hasilnya tentunya lebih bagus, lebih indah, lebih mulia, dan seterusnya. Dan banyak kisah-kisah yang terkait dengan semacam ini. Balasan Allah itu lebih baik. Sebagaimana dulu ada sebagian saudara kita disemangati untuk apa? Belajar ke Yaman, belajar ke Syekh Yahya. Dia berpikir, tapi dari mana saya dapat uang? Uang sebanyak itu. Padahal diwajibkan apa? Tiketnya itu harus pulang pergi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi apa? Kemudian dia membuka Sahihul Musnad dan lain-lain. Di situ ada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, "Idza tamanna ahadukum falyastaksir fa inna ma yas'alu rabbahu azza wajal." Apabila salah seorang dari kalian berangan-angan, maka perbanyak angan-angan itu, karena dia sebenarnya sedang meminta kepada Rabb-nya azza wajal. Demikian pula apa? Ketika dia membuka hadis-hadis yang di Sahih Musnad juga tentang masalah infak, anfik yunfak alaik, berinfaklah niscaya engkau akan diberi infak. Ketika itu ada kaum muslimin yang sedang memerlukan bantuan, maka dia berinfak hanya beberapa rupiah karena uangnya sedikit. Tapi apa? Dia berharap Allah membalas yang lebih baik. Ternyata betul, habis itu dapat berangkat ke Yaman. Demikian pula apa? Kisah banyak sekali tentang semacam ini. Selama seseorang itu menolong hambanya sesuai dengan kemampuannya, Allah akan menolong dia sesuai dengan apa? Kesempurnaan kemampuan Allah. Ini adalah perkara yang mengagumkan dan mendatangkan harapan yang besar. Dan juga yang menambah besar harapan dia waktu itu adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang Rasulullah bersabda, yang Allah Ta'ala telah berfirman, "Ana inda dzanni abdi bi." Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku kepadanya. Persangkaan hambaku kepadaku. Maka manakala dia bersangka baik pada Allah, maka Allah pun memenuhi apa yang dia persangkakan tadi, yang dia persangka tadi. Kemudian yang berikutnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu di dalam perjalanannya tadi, Allah akan memudahkan bagi dia dengan amalannya tadi itu jalan menuju ke surga. Maka hadis inilah yang menjadi apa? Penyemangat para muhaddisun untuk rihlah, menempuh perjalanan untuk mencari para masyayikh, mencari para muhaddisun, mencari hadis-hadis dan seterusnya. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Rihlah Ashabil Hadis. Di antara dalil terbesar beliau selain apa? Kisah Nabi Khadir adalah hadis ini. Dan juga ini adalah apa itu? Hiburan bagi para muhaddisun. Yaitu apa? Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju ke surga melalui perjalanan dia tadi. Kenapa? Balasan sesuai dengan amalan. Manakala ilmu syar'i itu memang membawa orang untuk masuk ke dalam surga, maka barang siapa mencari ilmu syar'i, Allah akan memudahkan dia menuju ke surga. Allah Ta'ala telah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan-jalan keridhaan kami, maka pasti kami akan membimbing dia kepada jalan-jalan keridhaan kami tadi. Dan kita tahu keridhaan Allah itu tidak mungkin diketahui oleh hamba secara terperinci kecuali setelah dia mengetahui apa? Mengetahui ilmu syar'i. Tahu bahwasanya keridhaan Allah ada pada keimanan dan ada pada pada syukur, dan keridhaan Allah itu pada apa? Keridhaan orang tua. Keridhaan Allah itu ada pada orang yang mengikuti sunnah dan tauhid. Dan sebaliknya adalah yang sebaliknya. Kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Kemurkaan Allah itu ada pada
penentangan kepada Allah dan Rasulnya, kemurkaan Allah itu terhadap orang yang kufur dan syirik dan seterusnya. Manakala dia punya ilmu yang terperinci tentang ini, tahu jalan keridhaan Allah, lalu dia berusaha menempuh jalan tadi, sehingga apa? Dia akan masuk ke dalam surga. Ini adalah apa? Pahala yang besar bagi orang-orang yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu. Karena apa? Dengan ilmu tadi dia tahu jalan yang benar yang menyampaikan dia ke surga, dan dia tahu mana jalan yang jangan ditempuh karena menyebabkan orang akan masuk ke dalam neraka. Kalau dia tidak punya ilmu, maka bagaimana dia akan lurus jalannya? Kita di dunia saja, kita perlu yang namanya ilmu, mengetahui apakah kalau pergi ke suatu tempat lewat jalan ini atau jalan yang kedua, jalan ini satu arah saja sehala, ataukah dia itu boleh dua arah, atau jalan ini ujungnya buntu, atau jalan ini ternyata ujungnya adalah jurang. Nah, kalau dia tidak tahu jalan, maka dia akan tersesat. Ataupun kalau dia boleh sampai, tapi setelah apa? Kesulitan dan waktu yang sangat panjang. Tetapi orang yang punya ilmu, maka dia akan apa? Akan memanfaatkan ilmu tadi untuk mendapatkan jalan yang paling pendek menuju ke surga. Oh, dia akan tahu bahwasanya apa? Membaca Al-Quran ini adalah yang terbaik, dan ini pahalanya sangat besar, jauh lebih bagus daripada sekedar membaca subhanallah walhamdulillah. Tapi dia tahu bahwasanya kalau habis sholat tidak disyariatkan membaca Al-Quran, tapi yang disyariatkan adalah membaca subhanallah walhamdulillah. Tahu di mana meletakkan pahala yang amalan yang benar dan pahala yang paling baik. Sebagaimana apa? Dia tahu bahwasanya puasa sunnah ini pahalanya la mislalah, tidak ada yang semisal dengan itu. Tapi kalau dia sedang puasa dalam keadaan ada orang jatuh ke dalam sumur, maka dan dia itu wajib untuk membantu, maka dia tahu bahwasanya apa? Membantu orang ini lebih utama daripada puasa sunnah. Maka dia batalkan puasanya dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar, dapat pahala niat puasa dan juga apa? Dapat pahala membantu saudara yang dalam kesulitan tadi. Jadi ini yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, sebagai apa? Fiqhun nafas, yaitu fikih dia itu betul-betul apa? Sudah merasuk ke dalam hati, sehingga dia tahu meletakkan segalanya sesuai pada tempatnya. Mana pahala yang besar, mana yang pahala yang lebih besar, dan mana yang akan menggugurkan pahala dan seterusnya. Dan ini tidak diketahui kecuali apa? Dengan ilmu. Maka kunci dari segalanya adalah ilmu. Makanya banyak ulama salaf yang mereka menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, yaitu ilmu. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia itu kebaikan. Maksudnya adalah ilmu. Kenapa? Ilmu ini adalah kunci segala macam kebaikan. Bagaimana orang dapat harta dengan halal, dapat harta dengan cara yang bagus, tapi berlipat-lipat dengan cara yang halal, itu harus ada ilmunya. Yaitu apa? Mencari yang halal, mencari yang berkah, mencari yang nanti akan mendatangkan kebaikan yang lebih dan seterusnya. Demikian pula untuk kebahagiaan, ini perlu ilmu. Makanya kebaikan di dunia itu adalah ilmu. Nah, dengan ilmu lah dia nanti akan mendapatkan apa itu? Kebaikan di akhirat. Berapa banyak orang yang beramal di dunia, di akhirat ternyata amalannya hancur. Karena apa? Dia tidak tahu tentang apa? Perkara-perkara yang menggugurkan amalan. Maka inti dan kunci segalanya ada pada ilmu. Dan ini dibahas panjang lebar oleh Imam Ibnul Qayyim menafsirkan, mensyarah hadis ini, wa man salaka thariqan dan sebagainya, itu di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Kunci untuk masuk ke negeri kebahagiaan. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, bahwasanya termasuk di dalam masalah ini adalah seseorang membuka-buka buku. Dia tidak mampu rihlah pergi kemana-mana, tetapi apa? Ketika ada suatu permasalahan, maka dia berusaha mencari jawaban para ulama melalui buku. Buka buku ini, buka buku itu, buku ketiga, buku 4, buku kelima. Sebenarnya dia sendiri sedang menempuh perjalanan itu. Terutama kalau bukunya tidak di satu tempat, yang satu di sebelah sini, yang satu 1 meter ke sana, yang satu 1 meter lagi, atau 10 meter ke sana. Ketika maktabahnya besar, itu sebenarnya sedang berjalan dia. Menempuh perjalanan, pindah dari buku ini ke buku itu dan seterusnya. Syekhul Islam walaupun hati beliau sendiri adalah maktabah, tetapi apa? Beliau sendiri mengatakan terkadang kalau saya mencari tafsir suatu kalimat, saya buka 100 kitab tafsir. Oh, ini perjalanan yang berat. Kita kadang buka tafsir berapa? Sehari 2 hari itu 2 tafsir, 3 tafsir saja. Syekhul Islam sampai 100 tafsir untuk 1 ayat. Disebutkan kadang 1 kalimat atau 1 ayat. 100 tafsir, kita yang penat sendiri. Tapi Syekhul Islam semangat ingin tahu bagaimana kedalaman makna dari suatu ayat.
Kenapa? Karena keadaan mufassirun seperti itu, kadang mendatangkan beberapa faedah, kadang yang ini mendatangkan faedah yang lain yang tidak didatangkan kelompok pertama. Barang siapa membuka sampai 100 tafsir, boleh jadi dia akan mendapatkan hasil yang luar biasa banyak. Tapi tentunya apa? Dia harus memiliki penapis yang baik. Karena apa? Boleh jadi nanti ada tafsir-tafsir yang salah akan masuk kalau dia tidak memiliki penapis yang baik. Berarti apa intinya? Dari mana dia punya penapis? Kalau ilmunya sudah mantap. Jadi kembali kuncinya adalah ilmu lagi. Baik, makanya dijelaskan oleh para ulama, metode belajar yang baik bukan seperti metode sebagian pelajar yang tergesa-gesa. Langsung dia apa? Awal belajar langsung membuka kitab Al-Um punya Imam Syafi'i, langsung apa? Masuk kepada Al-Mughni punya Ibnu Qudamah. Pening dia nanti, terlalu banyak percabangan, terlalu banyak pendapat yang disebutkan di situ, dia akan pening duluan. Seperti dulu ada teman di university bilang, tolong pinjami saya buku fikih. Ana bilang untuk buku fikih yang sederhana sampai sekarang saya tidak diterjemahkan. Tapi apa? Belajar bersama-sama nanti akan dapat itu. Setiap hari ada pelajaran fikih sedikit demi sedikit. Dia bilang, enggak, saya pengen baca apa yang ada pada antum sekarang. Nah, kita kasih Nailul Autor, pening dia. Kenapa sepanjang ini? Gitu. Satu pembahasan sekian banyak pendapat. Makanya para ulama mengatakan ambil satu kitab yang sederhana. Karena apa? Di situ kitabnya akan membimbing sedikit demi sedikit. Kalau untuk fikih Syafi'i misalkan apa? Safinatun Najah, langsung ringkasannya demikian dengan sedikit dalil. Itu untuk membantu. Untuk apa? Membantu terbentuknya pemikiran yang tertata rapi. Kalau dari mazhab Hanabilah adalah misalkan apa itu? Kalau punya Hanabilah apa ya kitabnya itu? Yang ditulis oleh Al-Hijawi itu Zadul Mustaqni. Adapun kalau yang untuk Malikiyah, jangan kita pakai yang punya Ibnu Abdul Bar dulu, Tamhid, itu terlampau luas. Tapi apa? Kita pakai yang sangat sederhana, yaitu apa? Muqaddimah punya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani yang dijuluki sebagai Malik Shaghir. Adapun untuk dari kalangan Hanafiyah, ana lupa kitabnya itu. Adapun untuk yang dari kalangan mujtahid mutlak, dan ini sangat sederhana dan bagus, adalah punya Imam Syaukani, yaitu apa? Yaitu apa judul kitabnya itu? Daroriyul Mudiyah. Durratul Mudiyah. Nah, itu sangat sederhana dan bagus. Bahkan apa? Ini mudah untuk dihafal. Nah, ya, jadi apa? Kita ambil yang sederhana dulu, baru naik sedikit demi sedikit. Itu akan membantu kita untuk apa? Membuka wawasan kita. Dan sekaligus apa? Kita memiliki gambaran secara global. Untuk sholat pembahasannya demikian. Berikutnya untuk masalah puasa demikian. Adapun kalau kita langsung ke kitab-kitab yang mutawwalat semacam tadi, boleh jadi dalam 1 tahun 1 bab pun kita nggak selesai karena kita pening. Kenapa? Jiwa kita belum siap. Walaupun semuanya penting. Sebagaimana apa? Anak dari baru dia itu sekolah apa istilahnya? Sekolah rendah, kita langsung kasih buku university, pening dia nanti. Walaupun dia pandai, tapi dia akan pening karena apa? Tidak bertahap belajarnya itu. Baru belajar di sekolah rendah, dia sudah apa? Belajar masalah kedalaman hukum Isaac Newton. Wah, pening dia. Tahu-tahu rambutnya jadi keriting seperti Einstein. Nah, itu salah. Harus apa? Bertahap sedikit demi sedikit. Bagaimana apa? Baby sendiri belajarnya harus sedikit demi sedikit, belajar merangkak dulu. Jangan dilatih untuk satu atau split atau apa, patah kakinya. Baik, segalanya apa? Perlu bertahap. Maka seperti itu pula orang yang dia itu apa? Menuntut ilmu. Yaitu apa? Berjalannya sedikit demi sedikit, tidak langsung melangkah, tidak langsung melompat dan seterusnya. Baik, yang berikutnya adalah masalah zikrullah besok insyaallah, wallahu a'lam.